Sahabat-sahabat dimakan Allah, ada selentingan orang berbicara kepada kita. Kajian Ar-Razi itu ketinggian. Itu ma'rifat gak jelas. Ketinggian, gak cocok buat ente. Kita benerin syariat dulu. Kita cek, ternyata yang ngomong orang yang sudah umur 50-an, 60-an, bahkan 70-an. Kalau kita memikirkan, membenarkan syariat yang zahir dulu, kapan mau benar? Bukankah sudah cukup sebenarnya dengan belajar fikih Syafi'i, kita belajar syariat salat? Rukun 13 dimulai dengan niat, diakhiri dengan salam. Itu sudah belajar syariat. Maka coba kita lihat ulama-ulama kita terdahulu. Seandainya kalam ini kita pakai, maka kita sedang ngejek Imam Ghazali. Imam Ghazali, beliau mengatakan, belajar fikih itu belajar mengetahui sholat sah dan batal. Tapi belajar ilmu ma'rifat itu belajar mengetahui sholat kita sah, diterima, atau cuma sah secara syariat, hukum zahir, mardud atau makbul, diterima atau ditolak. Betapa canggihnya ilmu ma'rifat, bisa melihat, mencari, ngecek tentang indikator ini diterima atau tidak. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jadi tolong jangan katakan lagi hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya syariat itu pada awalnya mencakup yang zahir ataupun yang batin. Mencakup yang zahir ataupun yang batin. Jadi sebenarnya ilmu fikih, kata-kata fikih dalam bab agama, yufaqihu fid din, ya, itu artinya mencakup semua yang zahir ataupun yang batin. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ada yang mu'allaq, ada yang muttasil, dan riwayat Imam Tirmizi diriwayatkan secara muttasil, secara sambung. Allah apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihu fid din, maka Allah faqihkan dia dalam syariat agama. Apa artinya sahabat-sahabat karena Allah? Syariat itu mencakup semua. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini perkataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam Muqaddimah Ihya, fikih itu di awal mencakup zahir dan batin, mencakup syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, mencakup semuanya. Namun karena perkembangan zaman, Imam Ghazali ini hidup di abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Tepatnya abad ke-5 Hijriah, dan meninggal di 505 Hijriah, artinya abad ke-6. Beliau ini sudah menyaksikan dikotomi antara ilmu-ilmu ini. Dalam pikiran kita, ilmu ini boleh terpisah, tapi dalam prakteknya ilmu ini tidak boleh terpisah. Namun karena sudah terpisah, sudah talak 3 antara ahli fikih dan ahli tasawuf, maka yang khusyuk cuma sufi. Yang mengerti hukum cuma ahli fikih. Akhirnya berperanglah mereka berdua. Tuduhan ahli fikih kepada sufi, ente ahli bid'ah. Tuduhan sufi kepada ahli fikih, ente sholat tidak pernah khusyuk. Mau sampai kapan perdebatan ini mau kita teruskan?